Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama untuk doa Ibu pada Ibu untuk memimpin doa kita hari ini. Siapa, Bu? Hikmah. Oh, hikmah. Baiklah, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya sallallahu bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Hikmah. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin mengabsen kalian terlebih dahulu. Nanti ucapkan hadir dan angkat tangannya bila Ibu sebut namanya. Yang pertama, Hikmah. Hadir, Bu. Renada. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Yang terakhir, Lucy. Ada? Ya. Jadi, hari ini kita belajar mengenai kaidah. Sebelumnya, kita belajar tentang hukum-hukum syariah. Selanjutnya, kita belajar mengenai kaidah usuliyah. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk mengetahui pengertian dari kaidah usuliyah dan kaidah usuliyah, dan juga kita didik pembelajaran curriculum dengan baik. Ibu hari ini Ibu akan menambahkan PowerPoint-nya. Jadi pembahasan kita kali ini mengenai kaidah usuliyah. Yang pertama itu ada mengenai pengertian dari kaidah usuliyah. Kaidah usuliyah itu berarti kaidah atau aturan untuk memahami dalil-dalil yang berkaitan dengan pengambilan hukum yang diperoleh dengan memahami bahasa yang terkandung dalam dalil tersebut. Jadi kaidah usuliyah itu yaitu mengenai pengambilan hukum dengan kita mengetahui bahasa yang ada di dalam dalil, dalam Al-Quran. Selanjutnya yang pertama itu ada macam-macam kaidah usuliyah. Yang pertama ada amar atau perintah. Al-amar itu berarti perintah, yaitu lapas tertentu yang menunjukkan tuntutan melakukan pekerjaan. Al-amar adalah tuntutan melakukan pekerjaan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah, atau perintah dari atasan kepada bawahannya, seperti perintah Allah kepada kita. Itu ada dalam Al-Quran, dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Ibu mintakan kepada Nopri untuk membacakannya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ya, yang artinya dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Nah, di sana itu terdapat perintah dari Allah, yaitu untuk kita mendirikan sholat dan juga menunaikan zakat. Itu termasuk dalam amar atau perintah. Yang selanjutnya ada nahi. Larangan itu ialah tuntutan meninggalkan perbuatan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah kedudukannya, yaitu perintahnya itu untuk kita jauhi atau kita meninggalkan perbuatan tersebut, seperti dalam firman Allah Quran Surah Al-Baqarah ayat 188. Silahkan kepada Nada untuk membacakan Nada. Inggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Sadaqallahul azim. Ya. Yang artinya, dan jangan engkau memakan harta saudaramu dengan cara batil. Di sini disebutkan bahwa kita harus meninggalkan sesuatu tersebut, atau kita tidak boleh memakan harta saudara kita dengan cara batil. Selanjutnya ada am atau umum. Istilah am berarti menyeluruh, yaitu mencakup segala sesuatu yang terkandung dalam kata
itu dengan tidak terbatas. Misalnya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa pasti mati. Itu tidak terbatas, mau itu manusia, hewan, ataupun makhluk Tuhan yang lainnya yang Allah ciptakan. Selanjutnya, ada khas atau tertentu. Khas itu adalah lapas yang menunjukkan arti tertentu, khusus tidak meliputi arti umum, yaitu suatu lapas yang diciptakan untuk satu arti yang sudah diketahui atas individu. Silahkan dibacakan untuk hikmah. Inggih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata qurui. Ya. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru. Di sini sudah disebutkan, ini khusus untuk wanita-wanita yang ditalak saja. Firman atau perintah inilah disebut dengan khas atau tertentu. Selanjutnya, kaidah usuliyah itu ada mujmal atau beragam. Yaitu secara bahasa, mujmal itu berarti samar-samar atau majmuk, suatu lapas yang masih belum jelas, yang tidak dapat menunjukkan arti sebenarnya apabila tidak ada keterangan lain yang menjelaskan. Seperti di sini, ada dalil au ya'ful ladzi biyadihi uqdatun nikah, atau memaafkan orang yang mempunyai ikatan perkawinan. Di sini belum dijelaskan memaafkannya itu seperti apa atau orangnya itu seperti apa. Jadi di sini harus sebutkan lagi penjelasnya, karena di sini masih samar-samar arti dari ayat tersebut. Selanjutnya ada mubayyan, penjelas. Mubayyan ini adalah yang ditampakkan, yang jelas, makna yang dipahami maknanya berdasarkan asal mula atau setelah dijelaskan oleh lainnya. Silahkan kepada Ahmad Fauzi untuk membacakan dalilnya. Silahkan. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Faman lam yazid fasiyamu salasati ayyam fil haji wa sab'ati idza raja'tum. Tilka asyarta kamilah. Sadaqallahul azim. Ya, yang artinya, tetapi jika ia tidak menemukan binatang kurban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila kamu telah pulang atau kembali. Itulah 10 hari yang sempurna. Quran Surah Al-Baqarah ayat 196. Ini merupakan ayat yang menjelaskan tentang haji tamattu, atau orang yang mengerjakan haji yang didahului umroh terlebih dahulu baru mengerjakan haji. Maka mubayyan ini penjelas dari sesuatu yang kurang jelas sebelumnya atau ayat sebelumnya. Sebenarnya kaidah macam-macam dari kaidah usuliyah ini masih ada lagi, tetapi waktu kita terbatas, maka Ibu menjelaskan separuhnya dulu. Nanti selanjutnya akan Ibu bahas lagi pada pertemuan yang akan datang. Kepada anak-anak, siapa yang ingin bertanya? Hikmah, Bu. Ya, silahkan hikmah. Tadi kan ada amar. Nah, contoh lain dari amar itu apa, Bu, yang ada dalam Al-Quran? Iya, di dalam Al-Quran itu banyak sekali terdapat perintah-perintah yang diberikan Allah, tapi salah satunya itu ada di Quran Surah Al-Baqarah ayat 83, di mana penggalan ayat itu berbunyi, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu berbuat baiklah. Nah, kata berbuat baik itu adalah amar atau perintah. Itu hikmah. Iya, terima kasih, Bu. Ya, selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Bulan, Bu. Ya, silakan Apri. Contoh dari mujmal. Mujmal tadi, Bu. Ya, contoh dari mujmal atau menyeluruh tadi sudah ada sebelumnya di PPT, bahwa mujmal itu adalah kata majmuk atau masih samar-samar. Yang disebutkan yang artinya coba bicarakan yang dinikahi
Nah, di dalam sana itu terdapat sesuatu orangnya itu belum jelas dan memaafkannya itu seperti apa belum dijelaskan. Seperti itu contoh dari mujmal. Seperti itu, Nopri. Terima kasih, Bu. Iya. Jadi kalian sudah bertanya, selanjutnya untuk mengevaluasi ibu yang akan bertanya kepada Herunada. Nada ada? Ada, Bu. Ya, Nada. Nada, tolong sebutkan apa itu mubayyan. Mubayyan. Tadi itu Bu Ai ulun kehilangan jaringan. Oh iya. Berarti diganti pertanyaannya. Apa perbedaan amar dan nahi? Nah, kalau amar itu perintah, kalau nahi itu larangan. Iya, terima kasih Nada. Nggih, Bu. Selanjutnya untuk Fauzi pertanyaannya yang terakhir. Siapa? Apa perbedaan antara amar dan khas? Antara am dan khas lah. Umum dan khusus apa Ya. perbedaannya? Nah, kalau tadi yang am itu yang ulun ingat itu tertujunya kan untuk yang menyeluruh, jadi semua termasuk ke dalam am. Nah, sedangkan yang khas tadi kan tertentu, jadi khusus jadi berlakunya kepada hal-hal tertentu aja, Bu. Itu Bu, yang ulun ingat. Ya, terima kasih Fauzi. Ya, Ibu harap kalian bisa lebih belajar lagi dan juga bisa memahami lagi mengenai materi-materi yang sudah kita bahas hari ini. Jadi kesimpulan pada hari ini adalah kaidah usuliyah itu adalah kaidah atau aturan untuk memahami dalil-dalil yang berkaitan dengan pengambilan hukum yang diperoleh dengan memahami bahasa yang terkandung dalam dalil tersebut. Dan macam-macamnya itu sebenarnya ada 13. Tetapi hari ini kita hanya, berhubung waktu kita terbatas, maka kita hanya bisa menjelaskan 6 saja. Yaitu tadi ada amar, ada nahi, ada am, ada khas, ada mujmal, dan juga mubayyan. Ibu harap kalian bisa memahami dan juga pada ya, semoga kita bisa menuntaskan materi ini dan juga kalian bisa memahami. Nanti akan berikan tugas untuk kalian, mohon dikerjakan dan dikirim sesuai dengan waktu yang Ibu tentukan. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa akhiri pertemuan hari ini dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.